Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam setiap hari kita, dalam setiap menit dalam kehidupan kita, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, senantiasa menjadi uswah hasanah bagi kita semua sebagai umat Islam. Ikhwafillah, jika dulu Bung Karno pernah mengatakan kepada kita bahwasanya perjuangan kita ini akan lebih berat karena yang kita hadapi adalah bangsa sendiri yang bermental penjajah atau bangsa sendiri yang memang lebih berpihak kepada pihak-pihak asing ataupun bahkan lebih berpihak kepada penjajah. Begitu pula dengan kita sebagai umat Islam. Ya, musuh terbesar kita, musuh terberat kita, ya bisa dikatakan musuh terberat kita adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Islam, tapi justru di dalam hatinya terdapat kebencian yang sangat dalam terhadap agama Islam. Yaitu orang-orang munafik. Ya, karena ya bisa kalau dibilang mukmin, di dalam hatinya tertanam kekufuran yang sangat dalam. Dia sangat membenci sekali terhadap agama Islam. Disebut kafir secara lisan, ya, dia mengaku sebagai orang Islam. Ya, kalau bahasa Sunda, rek disebut lalaki gelis, rek disebut awewe, aya jakuna. Cukup sadar dan nah, akan tetapi ya memang walaupun demikian ya kita tetap bisa mengenali mereka ya dari tanda-tanda yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan kepada kita semua. Ya, walaupun perlakuan kita terhadap orang-orang munafik ini berbeda dengan perlakuan kita terhadap orang-orang kafir yang jelas-jelas memproklamirkan kekufuran mereka. Ya, berbeda halnya dengan orang-orang munafik ini. Kita tidak bisa menyamakan perlakuan kita terhadap orang-orang yang memang mendeklarasikan diri sebagai orang kafir dengan orang-orang munafik yang secara lisan mereka menyatakan diri sebagai orang mukmin, namun di dalam hatinya mereka tertanam permusuhan yang sangat dalam terhadap orang-orang Islam. Walaupun perlakuan kita terhadap mereka di dunia berbeda, tapi di akhirat mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat azab yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kata Allah. Bahwasanya Allah itu akan mengumpulkan, menyiksa orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dalam neraka jahanam. Jami'ah, bareng-bareng, enggak ada bedanya orang kafir dan orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang di dunia ini ya, mereka itu sangat sulit dikonfrontasi. Sangat sulit untuk dilawan. Ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW itu sendiri, orang-orang munafik seperti contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tidak dibunuh, bahkan diperlakukan selayaknya orang Islam.
Seperti itu juga di zaman Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Sabah. Ya, walaupun menurut sebagian orang, ya, Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh fiktif menurut sebagian pendapat. Ketika dia mengatakan kepada Ali itu antal ilah, ya, engkau itu adalah Tuhan, ini sudah ingin membunuhnya. Tapi dicegah oleh sahabat yang lain karena takut terjadi fitnah yang lebih besar. Karena kalaulah orang munafik pada saat itu dibunuh, perang, bisa jadi terjadi fitnah yang cukup besar. Karena tidak pun mereka pasti akan memiliki pengikut dan itu akan memicu perpecahan di antara umat Islam di antaranya. Atau mungkin juga nanti suatu saat, ya, kalau misalkan orang munafik itu diperbolehkan untuk perang dibunuh, akan muncul sekelompok orang, ya, yang menggampangkan dengan dalih munafikan memerangi kelompok lain atau membunuh kelompok lain dari kalangan umat Islam. Tentu akan menimbulkan perpecahan dan fitnah di kalangan umat Islam. Bahkan, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu sendiri, ya, pada saat itu, ya, Umar bin Khattab sudah sangat geram sekali terhadap orang tersebut, ya, ingin membunuhnya, sampai menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah saya pisahkan saja itu kepala dari lehernya. Ya, kalau kata orang Garut, ditamul saja itu. Nah, tapi ya, Rasulullah SAW, ya, melarangnya, sudah jangan. Karena itu tadi Rasulullah SAW jauh mengetahui hikmah di balik itu. Bagaimana menghadapi mereka semua. Nah, itu tadi mengenai orang-orang munafik yang sulit, sangat sulit. Bahkan ketika kita mencoba untuk memerangi mereka, kita mencoba berkonfrontasi dengan mereka, justru kita yang akan disematkan kepada kita itu sebagai kelompok ekstremis, sebagai kelompok teroris. Itu ada dilema tersendiri ketika kita berhadapan dengan orang-orang munafik atau orang-orang dengan gejala kemunafikan. Ya, karena orang munafik sendiri itu ada yang memang secara i'tiqadi dia itu orang munafik. Ya, ada juga memang yang secara i'tiqadnya mereka masih mukmin, namun secara amalinya mereka munafik. Ya, jadi orang yang memang benar-benar, ya, amal dan i'tiqadnya adalah munafik, ada juga yang hanya amalnya saja atau para penderita gejala-gejala kemunafikan. Ya. Karena pada dasarnya orang-orang munafik itu adalah penipu. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu." Ya. Mereka itu berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum. Ya. Jangankan manusia, Allah saja mau mereka tipukan dengan apa? Dengan memasukkan keimanan mereka di hadapan umat Islam, menyembunyikan kekafiran mereka. Dan bahkan, ya, ada di antara mereka seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ada di antara mereka ketika sudah mulai menampakkan gejala-gejala kemunafikannya, sudah mulai memperlihatkan keberpihakannya kepada orang-orang kafir dibandingkan orang-orang Islam itu sendiri, ya, mereka akan berdalih dengan alasan perdamaian. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nah, kata Ibnu Katsir, ya, orang-orang macam ini, ya, orang-orang munafik dengan tipe seperti ini, ketika mereka dicegah untuk berbuat kerusakan, ketika mereka dilarang, kita berusaha untuk membenarkan mereka, ya, mereka berdalih innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang berusaha membuat perdamaian, berbuat islah, mendamaikan antara mukmin dan kafir. Walaupun sudah jelas-jelas terlihat keberpihakan mereka terhadap orang-orang kafir. Dan selain itu juga tidak sedikit orang-orang Islam yang tertipu oleh kata-kata mereka, ya, oleh perkataan manis mereka, oleh perkataan mereka yang terlihat seperti hak padahal itu batil.
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam." Dan di antara manusia, di antara golongan manusia itu ada orang-orang yang membuat kita takjub, membuat kita terkagum-kagum dengan ucapannya. Tetapi di dalam hati mereka sungguh tertanam permusuhan terhadap umat Islam, terhadap agama ini. Permusuhan yang sangat dalam sekali, kebencian yang sangat dalam sekali. Dan mereka sedikit demi sedikit itu ingin menghancurkan Islam dari dalam. Seperti itu. Ya. Namun di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW banyak di sana disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih waspada. Supaya kita bisa lebih mawas diri, mewaspadai gerak-gerik mereka, mewaspadai makar yang akan mereka lakukan. Banyak sekali di antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang itu. Dan di antaranya, ya, seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Yang tidak ada motivasi untuk beribadah kepada mereka. Ketika mereka ingin melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakan dengan malas. Karena apa? Dalam diri mereka itu tidak ada motivasi untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sebagai formalitas, ya, untuk menyembunyikan jati diri mereka. Walaupun ada di antara mereka yang terlihat zuhud, terlihat bersungguh-sungguh di dalam beribadah, di dalam sholat, bahkan sholat pun paling depan. Seperti ya, Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, ataupun Abdullah bin Sabah. Itu termasuk orang-orang munafik yang terlihat zuhud, terlihat rajin beribadah. Walaupun di balik itu semua terdapat makar dalam diri mereka itu untuk menghancurkan umat Islam. Dan tujuan mereka itu yura'un nas, ingin pamer, ingin ria di hadapan manusia, supaya mereka terlihat baik, supaya terlihat seperti betul-betul memang orang yang beriman, seperti betul-betul mereka itu adalah orang-orang yang taat di dalam Islam. Karena di balik itu semua mereka bisa memanfaatkan keadaan dengan banyaknya pengikut mereka, dengan banyaknya orang-orang yang peduli terhadap mereka. Itu kiranya dan masih banyak lagi ya, tentang orang-orang munafik, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi suatu kewaspadaan bagi kita, menjadi semangat bagi kita ya, untuk lebih menggali lagi ilmu agama. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafarul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.